Nabi Syuaib alaihi salam. Ashabul Aikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Intan dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul. Nah, kali ini Ustazah akan menceritakan sebuah cerita Nabi kita yang bernama Nabi Syuaib. Penasaran kan? Simak ya. Jangan kemana-mana. Nabi Syuaib adalah Nabi yang ke-13. Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah pada kaum di daerah negeri Madian. Negeri Madian ini terletak di antara Hijaz dan Syam. Di negeri Madian itu terdapat sebuah kaum. Kaum itu sangat membandel sekali, teman-teman. Namanya kaum Ashabul Aikah. Nah, Ashabul Aikah ini memiliki arti yaitu kaum penyembah pohon dan berhala. Seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176 bahwa penduduk Aikah itu adalah kaum yang mendustakan para nabi. Selain menyembah pohon, kaum Aikah ini juga menyembah berhala. Karena mereka mempercayai kalau pohon dan berhala tadi adalah peninggalan dari nenek moyang mereka. Padahal sudah tahu kan kalau misalnya berhala, pohon tidak bisa memberikan pahala loh untuk kalian, ya kan? Nah, selain tidak memberikan pahala, juga tidak ada manfaatnya menyembah pohon dan menyembah berhala. Nah, suatu ketika Nabi Syuaib jalan-jalan nih di negeri Madian. Secara tidak sengaja Nabi Syuaib melihat kaum Aikah lagi menyembah pohon dan menyembah berhala, teman-teman. Nah, ketika itu Nabi Syuaib alaihi salam menghampiri salah satu dari mereka dan Nabi Syuaib langsung menasihati seperti ini. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang pantas bagimu kecuali Allah. Padahal menasehati dengan cara yang bagus ya. Tetapi nasihatnya Nabi Syuaib tadi tidak digubris, teman-teman. Tidak dihiraukan sama kaum-kaum Aikah tadi. Padahal loh teman-teman sudah dijelaskan sama firman Allah surat Hud ayat 85. Yang dinasihatkan kepada kaum Aikah seperti ini nasihatnya. Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaanmu untuk mengurangi hak orang lain. Padahal kalian sudah diberi kehidupan yang makmur sama Allah. Dan seharusnya kalian bersyukur akan itu. Dengan tegas teman-teman, kaum Aikah membantah Nabi Syuaib. Hei Syuaib, apakah yang menyuruhmu adalah Tuhanmu memberhentikan kami mengelola harta-harta kami dengan cara kami sendiri? Dengan bijaksananya teman-teman, Nabi Syuaib itu menjawab. Karena Nabi Syuaib itu memiliki stok sabarnya banyak sekali. Seperti ini jawabnya Nabi Syuaib. Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk meluruskan perbuatan keji kalian. Dan aku meluruskan perbuatan kalian ini atas utusan dari Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibantah lagi teman-teman sama kaum Aikah tadi, dibantah seperti ini. Lalu kau juga akan menyuruh kami untuk menyembah Tuhanmu itu dan meninggalkan peninggalan nenek moyang kami? Tidak semudah itu Syuaib. Karena jawabannya tadi dari kaum Aikah seperti itu, namanya Nabi Syuaib tetap sabar teman-teman, dan jawabnya seperti ini. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kepada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, kalian ingat gak cerita nenek moyang kalian? Seperti ceritanya kaumnya Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh. Nah itu, tapi sama kaum Aikah malah diejek begini teman. Hah? Kisah itu hanya dongeng pengantar tidur Syuaib, katanya kaum Aikah seperti itu. Mendengar omongannya kaum Aikah teman-teman seperti itu tadi, Nabi Syuaib merasa sedih sekali. Nabi Syuaib tidak berputus asa, tetap berusaha dan berdoa kepada Allah. Semoga kaumnya itu cepat diberi hidayah agar mereka mau beriman kepada Allah. Di sisi lain, ada pengikutnya kaum Aikah tadi yang berpikir
kalau misalnya omongan Nabi Syuaib itu benar. Oh iya, ternyata Nabi Syuaib itu benar. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, itu tidak ada manfaatnya ya ternyata. Terus sekarang gimana nih? Nah, ada yang lain mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau sekarang kita ke rumahnya Nabi Syuaib untuk meminta petunjuk? Nah, akhirnya beberapa orang ini berbondong-bondong ke rumahnya Nabi Syuaib, teman-teman. Tetapi kabar ini didengar sama kaum Aikah. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang sama kaum Aikah tadi, dicaci maki habis-habisan sama kaum Aikah, hingga kedengaran sama Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib keluar dari rumah dan langsung sontak kaum Aikah tadi mencelah Nabi Syuaib juga dengan kata-kata seperti ini. Wahai Syuaib, pergilah kamu dari Madian bersama pengikut-pengikut. Kami tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang rasul, maka bilang kepada Tuhanmu itu untuk memberikan azab pada kami. Mustahil bukan kalau misalnya Tuhanmu bisa melakukan seperti itu? Seperti yang sudah tertulis dalam firman Allah, surat Asy-Syu'ara ayat 187 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asqit 'alaina kisafan minas samaa'i in kunta minas shadiqin. Perkataan itu menandakan kesombongan dari kaum-kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah lah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Setelah mendengar perkataan kaum Aikah yang mengusir beliau, Nabi Syuaib pun menjawab, teman-teman, wahai kaumku, sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Maka sebelum terlambat, mohon ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah mendengar ocehan yang tadi, para kaum tadi, Nabi Syuaib pergi dari negeri Madian bersama pengikutnya, dan selang beberapa hari, langit yang biru di kota Madian tiba-tiba berubah menjadi gelap, disertai juga dengan suara guntur, suara petir yang amat sangat dahsyat. Dan meskipun ada petir dan guntur yang sangat amat dahsyat, di situ terasa panas sekali, teman-teman. Dirasakan dengan panas, jadi penduduk Madian semuanya itu tidak kuat menahan semuanya. Nah, setelah itu ada gerakan pada negeri Madian dan ternyata itu gempa yang sangat dahsyat. Dan orang-orang penduduk kaum Madian meninggal pada saat itu. Seperti yang sudah disebutkan dalam firman Allah juga. Surat Al-A'raf ayat 91. Yang artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka mati bergelimpangan tertimpa reruntuhan rumah mereka sendiri. Pada hari itu, kaum Aikah mendapatkan siksaan dan azab yang keji karena perbuatan mereka selama ini. Nah, dari situ kita sudah tahu kan, misalnya kalau janji Allah itu sudah pasti. Nggak ada yang nggak pasti kalau Allah yang sudah janji. Nah, dari kisahnya Nabi Syuaib tadi yang sudah Ustazah ceritakan, maka dapat kita petik. Yang pertama, kita harus memiliki banyak stok yang sabar ya teman-teman. Yang kedua, jangan meragukan janji Allah, karena janji Allah itu sudah pasti. Nah, dari kisah yang tadi juga, Ustazah punya pertanyaan nih buat kalian. Apa pertanyaannya Ustazah? Pertanyaannya, mengapa kaum Aikah mengusir Nabi Syuaib? Nah, jawab ya di kolom komentar. Jangan lupa. Cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih sabar lagi. Jangan lupa
subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.